Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan pengembangan daur hidup produk. Produk yang kami kembangkan adalah lampu belajar, yaitu pada proses produksinya berasal dari barang bekas. Salah satu penyebab sakit pada mata adalah kurangnya intensitas cahaya dalam jangka waktu yang lama. Untuk itu, kita dapat menggunakan lampu belajar untuk menghindari masalah tersebut. Lampu belajar adalah lampu yang digunakan untuk membantu penerangan ketika belajar, yang mana kegunaannya adalah sebagai penerangan ekstra dikala kita sedang melakukan kegiatan belajar ataupun menulis. Pada pengembangan produk ini, terdapat proses dalam pembuatannya ataupun produksinya. Berikut proses pembuatan lampu belajar dari barang bekas. Alat dan bahan yang digunakan adalah 1 kaleng bekas, 2 lem tembak, 3 spidol, 4 pisau atau cutter, 5 baterai, 6 bola lampu atau lampu LED, 7 kawat, 8 gunting, 9 kabel, 10 sekelar, dan 11 lakban atau solasi. Langkah-langkah pembuatannya: 1. Siapkan alat dan bahan. 2. Ambil 1 kaleng bekas yang dijadikan sebagai alas lampu. Setelah itu, buatkan 2 garis melingkar pada bagian tengah kaleng. Lalu, potong menggunakan pisau. 3. Ambil 1 kaleng bekas yang berbeda untuk dijadikan sebagai corong lampu. Buatkan garis melingkar pada bagian tengah kaleng. Lalu, potong menggunakan pisau. Yang keempat, ambil potongan setengah kaleng bagian alas, gunting secara memanjang sampai alas, lalu lipat semua potongan kaleng ke belakang. Setelah itu, lipat lagi setengah bagian ke depan dengan sedikit menyamping. 5. Lingkarkan kawat pada kayu atau pulpen untuk membentuk tiang lampu. 6. Buatlah sebuah lubang pada bagian samping alas kaleng yang dijadikan corong lampu. Lalu masukkan ujung kawat pada lubang kaleng. 7. Gabungkan 2 baterai menggunakan lakban. 8. Pada potongan kaleng yang dijadikan sebagai alas lampu, pasangkan sekelar yang sudah disambung kabel. Lalu, tempelkan kabel pada kutub baterai. Setelah itu, baterai ditempel pada bagian dalam alas lampu. 9. Lilitkan kabel pada kawat tiang, lalu sambungkan kabel pada lampu LED. 10. Tempelkan lampu LED pada kaleng corong lampu. Setelah itu, lampu siap digunakan. Tahap perkenalan atau introduce. Di sini saya akan memperkenalkan barang kami yang kami buat, yaitu lampu belajar. Manfaat dari lampu belajar yang kami buat yaitu: 1. Dapat digunakan ketika mati lampu. 2. Dapat dibawa kemana-mana. Yang ketiga, tentunya lebih praktis dari lampu belajar biasanya. Kami memperkenalkan produk kami melalui pemasaran, menitipkan barang-barang kami ke toko elektronik, dan tidak lupa mempromosikan barang kami ke berbagai media. Baiklah, selanjutnya adalah pengembangan produk. Pengembangan produk adalah strategi untuk produk baru meliputi produk orisinal, produk yang disempurnakan, produk yang dimodifikasi, dan merek baru yang dikembangkan melalui usaha riset dan pengembangan. Hal ini menurut Digipto 2008. Nah, pengembangan produk yang akan kami lakukan adalah kami akan memodifikasi dan berinovasi dalam mengembangkan produk kami, yaitu lampu belajar, agar berbeda dengan produk yang ada di pasaran dan lebih digemari oleh masyarakat, terutama pelajar. Nah, manfaat dari kami mengembangkan usaha produk yaitu membantu untuk mendapatkan modal. Yang kedua, memperbesar peluang usaha. Yang ketiga, memperkecil resiko usaha. Nah, kemudian dalam mengembangkan produk ada 4 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, jenis produk. Jenis produk kami adalah produk rekayasa elektronika praktis lampu belajar. Yang kedua, harga produk. Harga produk seperti pada tabel. Dan 3, yaitu target pasar. Target pasar kami bisa di mana saja, bisa melalui
pasar biasa, pasar tradisional maupun online. Nah, untuk yang keempat adalah strategi pemasaran yang akan dijelaskan pada tahapan promosi nantinya. Tahap stabilitas produk. Pada tahap ini, para produsen mulai memantapkan pasarnya. Karena jika suatu produk telah dikenal dan disukai oleh konsumen, maka akan berdatangan pesaing yang mulai memasuki pasar. Untuk itu, kami melakukan inovasi terhadap produk kami agar dapat bersaing di pasaran. Berikut ini adalah beberapa inovasi yang kami lakukan untuk produk lampu belajar yang kami produksi. Yang pertama, kami melakukan inovasi terhadap bentuk lampu belajar agar tampilannya lebih menarik konsumen. Contohnya dengan membuat bentuk menggunakan animasi hewan, tumbuhan, kartun, dan animasi lainnya. Yang kedua, kami membuat variasi warna lampu belajar. Biasanya lampu belajar menggunakan warna putih, maka kita dapat membuat variasi berbagai warna dan dapat dikontrol menggunakan remote dan aplikasi di handphone. Yang ketiga adalah membuat lampu belajar yang dapat menggunakan listrik atau pengisian daya menggunakan charger, sehingga lampu belajar dapat lebih tahan lama. Yang keempat, membuat variasi ukuran dan kualitas lampu belajar. Contohnya ada yang berukuran kecil, berukuran sedang, dan berukuran besar. Yang kelima, dapat membuat inovasi terhadap kemasan lampu belajar sehingga tampilannya lebih cantik dan menarik konsumen. Kita juga dapat memberikan freebies kepada konsumen atau pelanggan. Karena adanya variasi bentuk, ukuran, dan kualitas lampu belajar, maka harga yang ditawarkan juga bervariasi tergantung kualitas yang ada. Ini adalah kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk menyalurkan barang hasil produksi dari produsen ke konsumen. Dalam hal ini, ada dua jenis saluran distribusi. Yang pertama, saluran distribusi secara langsung, dan yang kedua, saluran distribusi secara tidak langsung. Nah, di sini kami akan melakukan dua jenis distribusi tersebut. Yang pertama, kami akan melakukan distribusi secara langsung, di mana kami sebagai produsen akan turun langsung ke masyarakat, atau kami lebih mengutamakan pelajar, di mana pelajar sering menggunakan lampu untuk belajar ya. Nah, di situ kami akan langsung menjelaskan kualitas produk kami. Dan yang kedua, kami akan melakukan kegiatan distribusi secara tidak langsung, di mana agen-agen yang akan mengambil barang kepada kami lalu akan mengecer atau menjual belikan kepada konsumen, yaitu toko-toko terkecil dan sebagainya. Promosi produk. Kebutuhan terhadap barang yang ada sudah dirasakan oleh konsumen sebelum adanya perusahaan. Tetapi ada juga kebutuhan yang belum disadari oleh masyarakat sehingga perlu dibangkitkan atau dirangsang. Itulah fungsi untuk promosi produk, yaitu merangsang masyarakat agar ingin membeli produk yang kita jual atau yang kita produksi. Nah, pada kali ini produk kami yaitu lampu belajar, rekayasa dari elektronika praktis. Nah, dari rekayasa itu kami akan mempromosikan dari story WA, story IG, terus menawarkan kepada tetangga-tetangga yang mempunyai anak yang masih sekolah. Karena anak sekolahan masih belajar dan paling banyak peminat karena lampu kami untuk belajar salah satu fungsinya.